Shalom alaikum Beshem Hamasya. Kita akan membahas mengenai satu tema yang sering muncul di dalam polemik ya antara Kristen dengan Islam, itu adalah tentang Paulus. Jadi ditanyakan, Yesus itu benar-benar mengajarkan kekristenan atau Paulus lah yang memalsukan kekristenan itu? Memalsukan ajaran Yesus yang aslinya. Makanya temanya bisa kita angkat, kekristenan itu ajaran Yesus atau agama ciptaan Paulus. Kira-kira seperti itu. Nah, kita mesti melihat dari latar belakang sejarah dulu. Yang pertama, dari abad pertama Masehi sampai kira-kira abad ke-19 tidak pernah ada masalah dengan Paulus. Itu harus ditekankan dulu itu. Jadi saya terbiasa membaca sejarah itu mesti runut, mesti kronologis, tidak bisa sepotong-sepotong. Tetapi memang karena harus jujur ya dikatakan, saya kalau ngomong itu selalu terus terang. Kekristenan itu yang berakar di Indonesia khususnya, yang berakar dalam kekristenan kita di Indonesia, itu banyak mewarisi konflik antar gereja. Warisan konflik ini yang ditekankan sedemikian rupa sehingga orang begitu ngomong tentang saya Calvinis, saya Wesleyan, saya Lutheran. Itu kuat, lebih kuat daripada bagaimana kita menggali akar kekristenan kita. Padahal yang namanya Calvinis, Lutheran, Pantekosta, Karismatik ini kan abad 16 sampai abad 20 kan. Lalu kekristenan kita di abad pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya blank. Mengalami apa? Missing link. Sehingga kalau kita lihat misalnya saja, ada satu buku sejarah gereja, karya dari Berkhof, itu yang sangat terkenal sekali lah, dari BPK Gunung Mulia. Itu buku kalau tidak salah hampir 800 halaman atau berapa itu. Yang membahas tentang gereja dari abad pertama sampai reformasi. Itu hanya belasan lembar. Selebihnya sejarah orang bertengkar. Sejarah pertengkaran teologis. Akibatnya apa? Yang ada di Indonesia itu kalau ngomong Katolik versus Protestan itu seolah-olah dua agama lain yang berbeda. Ketika saya membawa wacana baru di dalam kekristenan ini dalam pengertian saya lihat begini nggak suka saya. Kenapa kekristenan kita jadi terpenjara dengan konflik aliran seperti ini? Bagi saya belajar sejarah itu yang utuh. Makanya ketika saya membaca bukunya Berkhof itu tersentak pula saya. Buku itu tidak salah. Tapi karena terlalu miskinnya informasi tentang gereja kuno, ditulis begini. Kekristenan Yahudi abad pertama, kekristenan Yahudi setelah abad pertama, itu menolak Paulus sebagai rasul. Nah, kekristenan Yahudi yang mana yang menolak Paulus sebagai rasul itu? Benar kekristenan Yahudi menolak Paulus, tapi yang mana? Tidak pernah gereja Yerusalem yang didirikan oleh Rasul Yakobus, artinya yang pernah menjadi uskup pertama di Yerusalem, itu menolak Paulus, tidak pernah. Tidak pernah ada data-data di gereja kuno yang mengatakan Paulus bertentangan dengan para rasul yang lain, itu tidak pernah. Data pertama tentang Paulus ditolak itu setelah terjadinya perpecahan gereja. Yaitu pada saat gereja di Yerusalem itu sudah tidak mendapatkan tempat yang nyaman. Lalu mereka terusir dan itu dicatat oleh sejarawan gereja namanya Eusebius. Mereka hijrah ke Pela. Pela itu letaknya di Transjordan. Ya. Di sanalah kemudian muncul sekte baru yang namanya kaum Ebionit. Kaum Ebionit itulah kaum Kristen Yahudi atau lebih tepat dikatakan sekte Kristen Yahudi yang menolak kerasulan Paulus. Jadi itu baru abad kedua ke atas, bukan abad pertama. Lebih tepatnya dokumen-dokumennya Ebionit itu abad ketiga. Jadi bukan pertentangan di zaman rasuli gitu loh. Nah, karena kita mengalami tadi missing link dalam pembahasan sejarah gereja kuno,
Kita ini mudah kagetan ketika muncul film Da Vinci Code, Injil Yudas, kan kita kelabaan semua. Nah oleh karena itu maka forum-forum saya itu selalu banyak membahas tentang bagaimana kita dalam semangat dialogis menjembatani perbedaan itu dengan modal kita kembali ke akar gereja. Nah saya akan bicara tentang Paulus ini. Paulus itu menjadi korban fitnah para polemikus ini. Ya kita melihat kata Alkitab ya misalnya. Paulus pernah bertentangan enggak dengan Petrus? Ya pernah. Itu tercatat di dalam kitab Galatia. Tapi yang dipertentangkan itu masalah ajaran atau bukan? Apa masalah teologi atau bukan? Itu masalah bagaimana penerapan iman Kristen di dalam dua konteks yang berbeda. Ya kan? Memang harus diakui setelah zaman Yesus naik ke surga itu ada murid-murid Yesus yang berasal dari latar belakang Yahudi dan itu dipimpin oleh Yakobus saudara Tuhan di Yerusalem dan kematian Yakobus ini maksudnya bukan Yakobus anak Yebedeus tapi Yakobus saudara Yesus. Itu justru kematiannya direkam oleh sumber sejarah di luar Alkitab. Dan ini bukan buku apokrif, bukan buku karangan-karangan untuk kepentingan iman Kristen. Buku sejarah Yahudi yang ditulis oleh Flavius Josephus. Dan di situ Josephus menulis tentang Yakobus saudara Yesus. Dia mati tahun 62 di Rajam Batu di Bait Allah. Itu kesaksian Josephus. Jadi kesaksian-kesaksian tentang gereja kuno itu tidak hanya dicatat oleh orang Kristen. Termasuk penyalipan Yesus itu dicatat oleh Josephus, dicatat oleh Cornelius Tacitus, dicatat oleh Maraben Serapion. Ada banyak catatan tentang itu. Nah, yang kedua, ketika kekristenan berkembang di luar tanah suci, maka kekristenan berkembang di wilayah Antioquia, Syria. Untuk pertama kali murid-murid Yesus disebut Kristen itu di Antioquia. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Itulah yang kemudian menjadi cikal bakal dari kepatriakan gereja ortodoks Syria di Antioquia. Sampai sekarang gerejanya masih eksis. Masih memakai bahasa Aramaik, Pesito, liturginya masih memakai liturgi Rasul Yakobus. Sekalipun Anda bukan ortodok enggak apa-apa, tapi ini kan fakta sejarah gitu loh. Jadi jangan kita ini kalau yang ngomong itu Protestan apa enggak, kalau enggak itu salah. Itu saya kira itu orang primitif itu yang begitu itu. Jadi kita jangan seperti itu. Sikap ilmiah yang jujur dan rendah hati, menghormati dan menghargai perbedaan. Kenapa saya penting menyampaikan ini? Karena apa yang digambarkan dalam gereja purba, kekristenan berlatar belakang Yahudi itu berpusat di Yerusalem. Kekristenan berlatar belakang bukan Yahudi berpusat di Antioquia. Kemudian terjadi gesekan. Gesekan itu apa? Gesekan pada masalah pelaksanaan hukum Taurat. Taurat itu dalam pemahaman Yahudi ada Taurat sebagai misvah, sebagai hukum. Itu tidak pernah diubah. Yesus pun tidak pernah mengubah. Aku tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu Taurat dalam pengertian misvah. Tapi ada Taurat dalam pengertian aturan-aturan tentang makanan yang dikembangkan oleh para rabi. Itu namanya kasrut. Halal haram itu koser. Itu yang sebetulnya diubah oleh Paulus. Itu kan sebetulnya bukan dari Musa, itu kan dari para rabi Yahudi menajamkan hukum itu. Nah ketika gereja purba itu menjadi problem. Petrus yang hidup dengan warisan Yahudinya, dia rupanya tidak lebih siap daripada Paulus. Itu intinya. Paulus itu kan sebetulnya didikan Yahudi, Rabi Gamaliel itu. Jadi dalam hal memang dia warga negara Roma. Dia mendapatkan apa istilahnya itu keuntungan-keuntungan sebagai warga negara Roma. Tetapi sebagai orang Yahudi tidak ada yang meragukan Paulus. Dia muridnya rabi besar loh. Tapi Paulus itu rupanya memang mendapatkan visi dari Tuhan untuk membuka eksklusivisme iman perjanjian lama itu menjadi iman bagi bangsa-bangsa di dalam nama Yesus. Makanya dia menyebutkan saya ini rasul bagi orang-orang bukan Yahudi. Nah, pada saat murid-murid itu bertemu di Antioquia, Petrus itu dengan enak saja dia makan bersama saudara tidak bersunat. Bukan soal misvah, hukum, tapi soal kasrut, hukum tentang halal dan haram. Mula-mula dia enjoy makan bersama
orang-orang Kristen yang di latar belakang bukan Yahudi, begitu kelompok Yakobus, bukan Rasul Yakobus, kelompoknya Yakobus datang. Yakobus itu kelompok radikal Kristen Yahudi. Petrus menarik diri. Paulus tahu loh, ini senior ini bagaimana ini? Kalau dia sendiri tidak punya sikap seperti itu, apa yang bisa dicontoh oleh kita yang lebih muda? Makanya di dalam Galatia itu dikatakan, Galatia pasal 2 ayat 13, dan orang-orang Yahudi lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas, maksudnya Petrus, di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara pagan dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara tidak bersunat untuk hidup menurut hukum Yahudi? Persoalan itu persoalan pelaksanaan hukum, gitu loh. Bukan persoalan teologi, tidak terlalu jauh itu gitu. Nah terus di sini ada dua tema yang menarik yang kemudian dikembangkan di abad-abad kemudian. Yang pertama, Barnabas terseret oleh kemunafikan Petrus. Wah, makanya ada nantinya Injil Barnabas di abad 16. Karena diuntungkan oleh teks ini. Celah-celah kosong yang kemudian diisi oleh orang kemudian. Terus yang kedua, ini yang memprihatinkan juga. Di kalangan Kristen muncul sebuah mazhab yang dikenal dengan mazhab Tubingen. Itu ketika seorang yang bernama Ferdinand Baur, dia itu pemimpin mazhab Tubingen tahun 1845. Dia itu menulis satu tesis ya yang sangat terkenal, bahwa menurut dia ada pertentangan antara Paulus dengan Petrus. Yang satu dikenal dengan Pauline Christianity dan yang kedua Petrine Christianity. Menurut dia, Paulus itu berbeda dengan Petrus. Petrus itu mewakili kekristenan Yahudi. Paulus mewakili kekristenan non-Yahudi. Dan itu ditajam-tajamkan. Serempak dengan kesimpulan seperti itu sebetulnya ada yang mengawali. Ferdinand Baur sendiri tidak terlalu yakin bahwa perjanjian baru itu memang ditulis oleh rasul-rasul. Nah, dia menyangkal bahwa memang benar apa benar surat-surat Paulus ditulis Paulus, apakah benar surat Petrus ditulis Petrus. Itu mungkin hanya ini saja, itu proyeksi daripada pandangan teologi yang kemudian dikalimatkan pada abad-abad berikutnya menjadi buku. Maka ketika misalnya kita melihat misalnya surat Petrus misalnya, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 16 itu kan disebutkan Petrus sendiri berbicara tentang Paulus positif. Dia mengatakan demikian. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu, surat-surat Paulus, ada hal-hal yang sulit dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi Petrus memahami bahwa abad-abad pertama itu memang ada orang kesulitan memahami tulisan Paulus. Paulus memang pintar orangnya soalnya. Kadang-kadang dia berjalan mendahului zamannya. Dia seorang yang memang punya visi profetis ke depan gitu loh. Nah, tapi karena waktu itu pendalaman para teolog mazhab Tubingen itu, ya itu pun bukan Petrus yang nulis, nggak peduli gitu loh. Nah, ini pokok pikiran ini yang seharusnya kita bisa kembangkan dalam studi yang lebih serius. Kemudian Baur juga mengatakan begini, Ferdinand Baur. Paulus dan Petrus itu sebetulnya saling bertentangan. Tetapi pertentangan antara kedua orang ini disembunyikan oleh Lukas. Jadi diperhalus oleh Lukas ketika dia menulis kitab Kisah Para Rasul. Makanya nggak usah ngutip Kisah Para Rasul 15 itu kan sudah diperhalus oleh Lukas. Seperti itulah awal-awal gerakan anti Paulus. Tetapi sebetulnya di balik latar belakang itu ada apa? Di balik itu situasi apa yang melatar belakangi? Sekaligus saya harus berkata, kalau saya ngomong terang-terangan jangan tersinggung. Ini karena gerakan
Protestanisme yang waktu itu terlampau anti Katolik. Nah, ini kalau ngomong begini nanti kan bisa salah paham nanti. Tapi ya memang aslinya begitu kok. Karena apa? Segala sesuatu yang berbau Katolik harus ditolak. Sementara gereja Protestan tidak memiliki hubungan langsung dengan gereja Timur. Gereja Katolik sama Protestan kan konflik di abad 16. Gereja Timur kan gak ikut-ikut konflik. Makanya kalau Anda menilai sebuah konflik, jangan pihak yang berkonflik, pihak yang netral kan itu kan. Segala yang berbau Katolik ditolak. Misalnya ada perayaan para tokoh iman, para santo. Orang Protestan nggak ada santo, cuma ada santoso masalahnya. Gitu. Nah, bolehlah Anda menolak misalnya para santo dari abad-abad pertengahan zamannya Paus karena itu memang tidak sesuai dengan katakanlah spiritualitas Protestan. Tapi masa muridnya Petrus ditolak? Siapa yang rugi sekarang? Kan sejarah kita jadi bolong akhirnya. Gereja-gereja waktu itu hanya punya misalnya peringatan kemartiran Ignatius dari Antioquia. Kan hanya dikenal lewat perayaan-perayaan keagamaan Katolik. Kemartiran para pahlawan iman itu kan selalu diperingati lah. Sekarang orang Protestan sudah enggak asing lagi karena sudah terbit The Voice of Martyr sekarang kan. Dulu kan enggak itu kan. Nah seperti itu. Kemudian karena dokumen-dokumen yang berasal dari murid-muridnya para rasul hanya ada dalam catatan-catatan leksionari Katolik, maka dianggap itu tidak Alkitabiah, tidak ada itu. Pokoknya sesuatu yang tidak ada dalam Alkitab harus kita tolak. Jadi semangat sola scriptura yang terlepas dari konteks sejarah itulah yang menyebabkan data-data dari sejarah gereja mula-mula itu enggak diakui. Tetapi memang Tuhan itu rupanya tidak tega melihat gerejanya itu bertengkar terus-menerus. Ini kalau pemahaman iman saya. Kira-kira setelah zamannya mazhab Tubingen, itu kan 1840-an. Kalau saya guruan, itu zamannya Pangeran Diponegoro itu. Zamannya selesai perang Diponegoro. Jadi artinya bukan saya tidak menghormati itu. Ya tentu saya lebih menghormati data dari abad pertama dong, daripada abad 19. Iya toh? Karena ini cara berpikir historis memang seperti itu. Ditemukanlah setelah mazhab Tubingen itu buku-buku yang dikenal sebagai Apostolic Fathers. Ini misalnya. Ini buku-buku yang dikenal dengan Apostolic Fathers. Ini sebetulnya berjilid-jilid buku ini. Saya beli buku ini di Kairo. Jadi ini terjemahan di dalam bahasa Arab, tapi aslinya bahasa Yunani dan bahasa Aramaik. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Saya sungguh-sungguh sangat tergila-gila dengan data sejarah ini karena apa? Ini yang nulis muridnya para rasul. Bagaimana saya tidak hormat? Terus terang aja kalau disuruh milih, saya milih tulisan Luther apa tulisan? Milih tulisan ini dong. Karena ini kan ditulis sebagai sumber primer kan, bukan buku sekunder. Nah, dalam buku ini diungkap peristiwa-peristiwa historis setelah zaman Rasul. Sehingga kalau biasanya teman muslim mengatakan Kristen nggak punya tradisi bersinambung antara Yesus murid-muridnya sampai zaman modern, terputus. Kalau Islam punya dengan sanad itu di ilmu hadis. Ini aslinya sebelum Islam muncul ini. Ini yang di gereja kuno dinamakan khilafah rasuliyah. Suksesi apostolik. Bukan dalam pengertian khilafah negara Islam, bukan. Khilafah itu pengganti, penerus sampaian ajaran, ya, sampai zaman kita. Nah, di sini penerjemah pertama buku ini luar biasanya orang Protestan dalam bahasa Inggris. Namanya John Lightfoot. Bukunya sampai sekarang masih beredar, judulnya The Apostolic Fathers. Dan buku ini selain diterjemahkan oleh penerbit gereja Ortodoks Koptik di Timur Tengah, yang saya beli ini penerbit Protestan. Supaya orang Protestan percaya sama saya. Ya kan? Nanti dikira ngomong begini, membela Ortodoks. Enggak, ini loh. Penerbitnya Darul Nasir Al-Uskufiyah. Ini penerbit Anglikan. Penerbit Protestan. Jadi artinya, kenapa sekarang tidak jadi masalah? Karena memang fakta sejarah. Dan apa pentingnya dalam konteks Paulus ini? Pertama-tama, di buku ini ada kesaksian murid-muridnya Petrus sendiri tidak bermasalah dengan Paulus. Murid-muridnya Yohanes tidak pernah bermasalah dengan Paulus. Kok Ferdinand Baun bermasalah dengan Paulus? Ayo sekarang, kalau Anda tanya Pangeran Diponegoro,
Anda lebih percaya Sartono Kartodirjo yang hidup di abad 20, dosen sejarah profesor dari UI, atau percaya dengan Sentot Prawirodirjo? Wong Sentot itu muridnya Pangeran Diponegoro. Dalam metodologi pemikiran sejarah, memang kita harus hormat kepada Sartono Kartodirjo. Tapi Anda tidak akan tahu Diponegoro lebih suka rawon atau lebih suka gudeg. Yang tahu pasti Kiai Mojo, yang tahu pasti Sentot Prawirodirjo. Ini tulisan muridnya para rasul, bagaimana kita tidak menghormati? Dan singkat saya akan sampaikan bagaimana pandangannya tentang Paulus. Pertama-tama surat Ignatius dari Antioquia, Rosail Ignatius al-Antaki. Jadi surat-surat Ignatius dari Antioquia. Begini dia mengatakan dalam salah satu suratnya, aku tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat Petrus dengan Paulus. Mereka adalah rasul-rasul, tetapi aku adalah hamba pelayanan. Kini aku adalah murid pertama mereka. Mereka orang merdeka, aku adalah budak setiap saat. Karena dia harus menanggung salib dulu. Ini kan masa penganiayaan. Sebelum dia dicabik-cabik tubuhnya oleh singa, mati syahid di Roma. Mereka telah menderita, aku orang yang terbebas dalam Yesus Kristus. Dan aku akan bebas dalam dia. Sekarang aku belajar dari belengguku untuk mencapai kebahagiaan. Aku tidak sebanding dengan apa yang diperbuat Petrus dan Paulus. Dia tidak pernah ngomong gurunya pernah bertengkar kok. Ini catatan yang sangat meyakinkan karena dari abad yang sama. Kemudian yang kedua saya tunjukkan. Clement dari Roma. Nah ini surat-surat Clement dari Roma. Risalah Clemenus al-Awal. Siapakah Clement? Namanya disebut Paulus di surat Filipi pasal 4 ayat 3. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawan sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Paulus mengakui Clement. Clement yang dirujuk Paulus ini menulis surat. Tahun 95 Masehi. Apa ini bukan bukti primer? Dia mengatakan apa? Menghadapi iri hati dan perselisihan, Paulus telah memberikan contoh yang telah ditunjukkan olehnya dengan membayar harga bagi ketaatannya. Setelah ia 7 kali diikat, dibuang ke pengasingan, dilempari batu, Paulus terus mengabarkan Injil ke timur dan ke barat sampai mencapai kemenangan yang mulia dan menjadi hadiah bagi imannya. Tidak ada problem dengan Paulus. Diakui. Ini catatan dari Clement tahun 95 di Roma. Sekarang catatan Polikarpus. Ini tentang kemartiran Polikarpus ya. Risalat Polikarpus ila ahli Filipi. Nah, ini bukunya. Bahasa Yunani dengan bahasa Arab. Ya. Saya akan bacakan. Namun demikian belum pernah aku lihat dan aku dengar terjadi di antara kalian, di mana Paulus yang diberkati itu pernah melayani di tengah-tengah kalian, seperti yang dinyatakan dalam permulaan suratnya. Sebab Paulus membanggakan kalian di antara semua gereja, sebagai satu-satunya yang waktu itu mengenal Allah, ketika kami sendiri belum mengenalnya. Siapakah Polikarpus? Polikarpus meninggal dengan dihukum bakar tahun 156. Ketika dia dihukum bakar, dia memuja Allah Tritunggal. Jadi Tritunggal bukan ciptaannya Konsili Konstantinopel. Tahun 156, dia muridnya Rasul Yohanes anak Yebedeus. Tidak bermasalah dengan Paulus. Kok mazhab Tubingen bermasalah dengan Paulus? Kan begitu pola pikirnya. Saya kira itu. Jadi dengan demikian sumber-sumber sejarah primer dari murid-muridnya Rasul Paulus, murid-muridnya Rasul Petrus, murid-muridnya Rasul Yohanes tidak bermasalah dengan Paulus. Jadi bagi saya tidak ada urusan dengan mazhab Tubingen karena apa? Setelah temuan naskah-naskah Apostolic Father ini, sendi-sendi gagasan-gagasan yang dibangun di atas asumsi teologis tidak berlaku. Karena apa? Karena sudah ada dokumen yang sejaman. Secara historis begitu, tidak usahlah kita ngomong teologi, tidak usah kita ngomong Alkitab. Ngomong tentang sejarah Pangeran Diponegoro, sejarah Gajah Mada. Begitu yang namanya penemuan prasasti Mulama Lurung. Ya itu kan penemuan prasasti di zaman kerajaan Singasari. Cerita Kenarok dalam Pararaton itu mendapatkan gambaran yang berbeda. Oh ternyata
Prasastinya nggak bicara seperti cerita rakyat yang ditulis oleh para raton gitu. Sama dengan itu. Kadang-kadang di dalam dunia teologi kita tidak lebih jujur daripada sejarah sekuler. Ya saya kira itu nanti kita bisa lanjutkan dalam diskusi kita. Gimana teman-teman? Kita sudah semakin paham ya. Jadi kalau Paulus itu masih tetap meneruskan ajaran Yesus. Tetapi dari penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan Pak Bambang, kalau mungkin teman-teman masih ada yang ingin lebih menggali lebih dalam lagi, silakan untuk ditanyakan. Ya Mbah, terima kasih untuk penjelasan yang tadi Abah paparkan. Ini ada pertanyaan yang populer yang sering dikemukakan oleh para polemikus Muslim terkait pertanyaan mengenai sosok Paulus. Yang pertama adalah saya membaca ya bahwa sebenarnya katanya ya mereka itu beranggapan bahwa dari polemikus itu mengatakan bahwa Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan ya tentang Trinitas, tetapi katanya Paulus justru yang mengajarkan itu yang pertama. Terus kemudian katanya bahwa ajaran Yesus itu sudah dipalsukan Paulus. Ini sering berkembang, bahkan ini sering menjadi hal yang tema polemik yang populer gitu seperti itu. Nah, ini supaya mungkin ini menjadi wawasan juga bagaimana caranya, terutama untuk saya menjawab hal itu atau untuk saudara-saudara kita yang menyaksikan acara ini, Pak. Iya. Jadi memang tema Paulus itu akhirnya mempengaruhi juga tafsir Islam. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat ya, Islam sendiri sebetulnya mula-mula tidak bermasalah dengan Paulus. Salah satu contoh misalnya, kalau kita membaca tafsir Al-Quran, itu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu salah satu penafsir Quran. Dia tidak bermasalah dengan Paulus. Beberapa saat lalu itu di internet lagi ramai itu di Facebook teman-teman Muslim sendiri. Kita orang Islam ternyata menghormati Paulus itu, Rasul Paulus itu. Bahkan kita harus jujur ya. Di buku-buku yang sekarang beredar di kalangan anak-anak pesantren itu masih ada rujukan tentang Paulus itu. Misalnya tafsir yang terkenal di dunia Islam itu tipis tafsirnya, namanya tafsir surat Yasin dari Syekh Hamami Jaddah. Ini tertulis di dalam bahasa Jawa dengan huruf pegon itu loh. Bahkan ada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Itu sudah diterjemahkan, diterbitkan oleh beberapa penerbit. Nah, di dalam surah Yasin, surat Yasin itu surat ke-36 dalam Al-Qur'an. Itu di situ ada ungkapan begini. Wa idrib lahum masalan ashabal qaryah. Dan kemukakanlah kepada mereka contoh tentang penduduk suatu negeri. Lalu dalam penafsir Islam ini oleh penafsir itu dikatakan, yaitu terangkanlah kepada penduduk Mekah, ya Muhammad, terangkanlah kepada penduduk Muhammad tentang apa? Penduduk suatu negeri, ashabal qaryah wahiyya intakiyah. Penduduk suatu negeri itu namanya negeri Antioquia. Itu dalam surat Yasin itu. Tafsiran surat Yasin, sorry. Lalu mereka, penduduk Antioquia itu mendustakan utusan Nabi Isa itu. Lalu 2 orang utusan tadi disusul dengan utusan ketiga. Supaya mereka mengesahkan Allah dan beriman kepada Allah. Lalu pertanyaannya, siapakah ketiga orang itu? Ini dalam tafsir masih tersebut di situ nama Paulus. Masih tercatat. Maka dikatakan dalam tafsir itu Isa alaihi salatu wassalam mengutus 2 orang rasul dari kaum Hawariyun ke kota Antioquia. 2 orang rasul itu yang pertama namanya Yahya, kedua Bulus, dan ketiga Sam'un. Bulus itu Paulus. Makanya kalau kita membaca dalam Alkitab bahasa Arab, Risalatu Bulus Rasulil Awal ila ahli Tesalonika misalnya. Surat Rasul Bulus yang pertama kepada orang Tesalonika. Jadi jelas di surat Yasin tafsirnya Hamami Jaddah ini Paulus masuk di situ.
Tapi ini tafsir ini berotoritas nih Pak. Oh, ya, Ibnu Katsir itu otoritas, itu muridnya Ibnu Taimiyah kok. Artinya kalau orang tidak membaca tafsir yang tebel-tebel kayak Ibnu Katsir, ya bacalah misalnya tafsir Yasin yang kecil itu Hamami Jada. Itu tidak ada bermasalah dengan Paulus. Pertanyaannya mulai kapan Paulus itu dipersoalkan dalam Islam? Kan seperti itu kan. Nah tafsir-tafsir yang sekarang mungkin mengatakan yang dimaksud Paulus dalam surat Yasin itu Paulus yang lain, ya boleh-boleh saja. Tapi artinya makanya ketika membaca teks-teks keagamaan maupun teks-teks historis itu harus kronologis. Ini tahun berapa munculnya, ini tahun berapa munculnya. Makanya metode semacam ini juga tidak hanya saya berlakukan untuk Islam, tapi agama sendiri saya kritisi kok. Saya mengatakan di tengah-tengah orang fanatik sekali sama Calvin. Saya ganggu aja orang-orang fanatik itu. Calvin nggak terlalu penting kalau untuk urusan sejarah begini. Karena apa? Ignatius dari Antioquia lebih penting karena dia muridnya Yohanes langsung kok. Itu loh kira-kira. Ini saya kira juga mengatakan seperti itu. Dalam konteks ini ya, saya kira itu. Terus kemudian Paulus dianggap sebagai pemalsu ajaran Yesus. Dia tidak pernah mengajarkan Trinitas misalnya. Sekarang pertanyaannya, jangan baca surat Paulus dulu Trinitas tetap ada apa enggak? Yang ngomong Trinitas lebih eksplisit itu malah Yohanes bukan Paulus. Nah itu loh. Coba tentang logos itu kan dari Yohanes. Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama dengan Allah. Ke hologos en prostontion ke theos en hologos. Itu malah Yohanes. Ajaran tentang Yesus lahir dari seorang perawan. Itu malah muncul di Matius. Di Injil-Injil sinoptik. Paulus hanya menyebut perempuan. Lahir dari seorang perempuan. Gunaikos. Yang netral maknanya. Sekalipun Gunaikos itu bermakna juga perawan. Tapi yang ditekankan Paulus seolah-olah ya sudahlah semua sudah pada tahu kok Maria itu perawan. Tapi kalau dalam model berpikir seperti itu. Paulus tidak eksplisit malah mengajarkan Trinitas. Justru Yohanes yang eksplisit. Loh, tapi kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab Pak. Ya sama juga ajaran ilmu kalam juga tidak ada dalam Al-Quran. Itu kan hanya judulnya saja yang tidak ada. Isinya kan ada gitu loh. Saya kira itu ya. Jadi ada lagi yang mengatakan Paulus kan nggak pernah ketemu dengan Yesus. Dan Nabi Muhammad juga nggak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Kok Anda percaya? Loh ini bukan soal kita menistakan enggak loh. Ukuran yang kamu sampaikan kepada orang lain terapkan untuk dirimu sendiri. Kan gitu kan? Banyak orang yang standar ganda. Artinya kalau Alkitab dikritisi, kenapa kitabnya orang tidak boleh dikritisi? Kan gitu kan mestinya kita namanya fair. Kalau di parameternya adalah Paulus tidak pernah ketemu dengan Yesus. Paulus memang tidak pernah ketemu Yesus, tapi dia ketemu dengan Petrus. Dia ketemu dengan Yakobus. Dia ketemu dengan murid-muridnya Yesus. Saksi mata masih hidup. Sekarang ini minta maaf saya ngomong begini. Nabi Muhammad kan juga tidak pernah bertemu dengan Yesus. Bahkan jaraknya lebih daripada 500 tahun. Ya artinya apa? Secara historis ini malah tidak memenuhi syarat kan. Tapi kalau bahwa saudara muslim mengatakan ini wahyu, ya kita menghormati. Tapi kalau orang lain mengatakan ini ilham Roh Kudus, ya jangan kamu serang. Ini kan soal kaidah-kaidah di dalam berdialog itu harus jujur gitu loh. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Ya, ada lagi? Terima kasih. Baik, Abah, dari pemaparan yang tadi dan tema kita hari ini, saya melihat ada membaca di Galatia tentang masalah sunat. Nah itu di sini di Galatia 5 ayat 2 judul teksnya itu kemerdekaan Kristen. Di situ dikatakan sesungguhnya, aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, timbul pertanyaan, apakah Yesus itu kan juga mengikuti hukumnya Yahudi, sunat. Nah, di sini dikatakan bahwa apakah Paulus membatalkan itu hukum sunat itu. Nah, menurut Abah ini kalimat ini kira-kira akan kemana arahnya supaya pemahaman kita tuh bahwa antara pengajaran Yesus itu dengan Paulus itu sebenarnya nggak ada masalah di dalamnya sebenarnya di situ. Oke, ya, paham. Jadi begini,
kalau kita melihat dalam Alkitab ya, kita harus melihat semuanya itu dalam konteks. Tidak bisa kita harus melihat sepotong-sepotong. Konteksnya Paulus berbicara di Galatia itu adalah konteksnya menghadapi munculnya legalisme Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Makanya Paulus mengatakan sedikit ragi mengklamirkan seluruh adonan. Itu kan konteksnya Titus disunat apa enggak? Kan itu kan? Nah, ya ditawar-tawar lah supaya mereka jangan nentang-nentang kita terlalu nentang gitu. Yang ditekankan Paulus itu sunat atau tidak sunat itu bukan menentukan keselamatan kita. Artinya kamu tidak boleh tidak boleh mengandalkan keselamatanmu dari hukum kitan. Artinya apa? Kamu juga tidak boleh melarang hukum kitan. Iya toh? Kan gitu kan mestinya kan? Kayak misalnya sekarang ini menjadi model misalnya. Tunjukkan di mana Yesus pernah mengatakan, akulah Allah, sembahlah aku. Argumentasinya dibalik. Tunjukkan di mana sekarang ayatnya. Aku bukan Allah, jangan sembah aku. Kan sama-sama ndak adanya. Berarti kita serahkan pada konteks loh. Konteksnya apa gitu. Konteksnya Galatia ini, orang-orang Yahudi itu minta, orang Yahudi sudah jadi Kristen ini. Orang-orang Farisi yang masuk Kristen. Ini minta karena dia sulit sekali melepaskan simbol-simbol keagamaan yang lama. Padahal simbol-simbol itu kalau di mata para penganut Kristen mula-mula itu sudah digenapi pleroma di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus itu yang digambarkan dalam simbol-simbol perjanjian lama itu. Makanya Paulus mengatakan, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak ada gunanya untuk kamu. Itu maksudnya. Jangan kita memberi ruang terlalu banyak. Nanti kalau dia minta lagi, minta lebih lanjut lagi. Ya toh? Nanti minta lagi dituruti, minta lagi sedikit lagi mengklamirkan seluruh adonan. Jadi teks itu kalau dibaca oleh terjemahan secara dinamis, misalnya di dalam bahasa Indonesia masa kini, jikalau kamu menyunatkan dirimu untuk maksud keselamatanmu, Kristus tidak ada gunanya bagimu. Jadi yang dimaksud sunat ini sunat untuk keselamatan. Tapi kalau sunat dalam pengertian wajar nggak apa-apa. Maka contohnya kita lihat di Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3. Di situ saya baca. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Ayat 3. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia. Karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Pertimbangan Paulus di Kisah Rasul berbeda dengan pertimbangan Paulus di Galatia. Karena apa? Apabila Timotius tidak disunat sementara orang tahu bahwa ibunya seorang Yahudi yang telah menjadi percaya dan di situ ada banyak orang Yunani dan ayahnya orang Yunani. Jangan mendengar beritanya orang yang diucapkan oleh orang yang tidak bersunat. Ayahnya dia orang Yunani. Jadi batu sandungan. Jadi kita membaca Alkitab mesti dalam konteks. Terus kemudian, apakah gereja pernah melarang sunat? Saya harus kasih informasi. Di gereja Koptik Ortodoks, anak umur 40 hari sebelum dibaptis disunat. Sebelum dibaptis disunat 40 hari itu. Kenapa? Karena sunat itu perjanjian ilahi di zaman perjanjian lama. Di perjanjian baru simbolnya diganti baptis toh. Jadi baptisan yang dipertahankan, tapi sunat dipandang sebagai taharoh, kebersihan. Membersihkan dan ternyata Anda harus lihat. Tradisi sunat itu sudah muncul di Mesir sebelum Abraham. Lihat kuil-kuil di Karnak, kuil-kuil di Luxor, gambar orang disunat itu merupakan salah satu bagian daripada upacara orang Mesir kuno. Jadi tradisi gereja Koptik ini enggak ada di tradisi Roma Katolik. Tidak ada di gereja Ortodoks Yunani, tidak ada. Tapi adanya di Koptik karena apa? Menunjukkan bahwa gereja punya akar dengan budaya lokal. Di mana gereja tidak tercabut dengan budayanya. Tapi tidak ada orang Kristen Koptik yang mengajarkan sunat sebagai syarat keselamatan, enggak ada. Karena sunat enggak sunat itu enggak menentukan keselamatan kita. Jadi gereja Koptik disunat. Tapi bukan untuk alasan keselamatan, gitu loh. Makanya kadang-kadang di kalangan Kristen juga sama ekstrimnya dengan yang nentang itu tadi. Enggak boleh disunat loh.
Kenapa tidak boleh? Kalau tidak boleh maksa berarti juga tidak boleh melarang kan? Asalkan tidak dipahami dalam makna untuk keselamatan itu loh. Ini hanya soal tradisi. Ini hanya soal hukum kesehatan. Ini hanya soal nggak ada kaitannya dengan keselamatan. Sebab kalau kita mengandalkan sunat, hari-hari tertentu, masa raya tertentu, Yesus untuk apa berkorban demi kita? Kira-kira seperti itu pandangannya. Ya? Ada lagi yang lain silakan. Ada lagi Pak. Ini apakah benar Paulus mengambil unsur-unsur dari agama misteri Romawi sehingga kekristenan sekarang ini hanya mencatut nama Yesus tetapi sesungguhnya ajaran kafir? Nah, sekarang pertanyaannya agama misteri itu apa? Mungkin yang ngomong juga nggak ngerti itu, gitu. Kadang-kadang itu kalau memang ngadepi orang-orang polemikus itu menjengkelkan juga. Tapi ya sudahlah, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Saya pernah sering kali dikasih teman. Saya itu kan nggak pernah nonton YouTube itu nggak pernah. Dia bilang, Pak Bambang, ada yang nyerang Bapak, biar aja lah saya nonton gitu terus jadi kita nggak enak. Saya bilang, kamu ceritakan aja apa intinya, nanti saya jawab. Gitu. Saya nggak pernah nonton, nggak pernah saya. Apa yang disebut agama misteri? Agama misteri itu kira-kira sudah berjalan kira-kira sejaman dengan sebelum zaman Musa kira-kira. Itu agama Yunani kuno yang diambil dari unsur-unsur mitraisme Persia, salah satunya. Nah, ketika pada zaman Romawi, agama misteri itu menjadi salah satu simbol dari salah satu keyakinan orang-orang Roma yang kemudian dijadikan ritus. Nah, salah satu kaisar yang pernah mengunjungi upacara agama misteri itu namanya Kaisar Hadrianus yang menghancurkan Yerusalem itu. Ya, abad kedua itu. Kira-kira tahun 125 dia mengunjungi sebuah upacara yang dikenal dengan upacara Eleusis atau Eleusinian Ritus. Upacara Eleusis itu adalah upacara dengan minuman suci yang dikenal dengan kikeon. Minuman suci itu isinya apa sampai sekarang orang mikir itu bahannya dari apa? Mungkin sejenis drug atau apa kita tidak ngerti. Tapi yang jelas katanya minuman itu dirahasiakan. Nah, Kaisar Hadrianus itu pernah datang ke upacara itu. Nah, upacara itu merupakan upacara tahunan yang digunakan untuk memperingati Dewa Demeter. Dewa Demeter dan Persephone. Tempatnya namanya Eleusis. Di wilayah Roma saat itu. Nah, cerita-ceritanya itu menarik itu. Ada anak seorang dewa diculik dibawa ke alam bawah. Alam bawah itu dikenal alam Hades. Nah, nanti orang-orang yang ini hobinya orang-orang barat yang tidak tahu akar sejarah ini nanti mengkaitkan lah ini kan alam Hades itu ada di Perjanjian Baru. Hades itu dunia orang mati. Ini ternyata dari ritus agama misteri gitu. Nah, kalau Anda sekarang ngomong pakai bahasa Indonesia, Anda mau ngomong gelas, cangkir. Kalau yang ngomong itu sebelum zaman Kristen, oh itu pemujaan kepada ritus yang memakai gelas suci, masa ya begitu. Hanya gara-gara istilah itu dipakai sama suku Dayak yang agamanya bukan Kristen. Ya, karena agama itu kan memiliki dasar budaya. Tidak pernah ada wahyu di ruang hampa. Ketika kekristenan muncul dengan ide tentang memra. Memra itu firman Allah yang olehnya Allah menciptakan. Itu kan alam pikiran Yahudi. Tapi ketika diterjemahkan dalam bahasa Yunani muncul kata logos, itu kan terjemahan. Kayak misalnya orang Indonesia mengatakan tenaga surya. Itu kan teknologi itu. Enggak ada kaitannya dengan dewa surya dalam agama Hindu kan. Karena kata surya itu sudah menjadi bahasa gitu loh. Hades itu alam dunia orang mati, terjemahan dari kata Seul dalam Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Tapi tidak berarti bahwa istilah itu muncul dengan idenya juga harus diambil alih gitu loh. Kita mesti paham seperti itu. Jadi pertanyaan tentang agama misteri itu sebetulnya agama-agama yang sebetulnya bentuk sinkretisme juga. Jadi itu ada mitra Persia. Mitra Persia itu menggambarkan bahwa dewa mitra itu lahir dari sebungkah batu. Nah, misalnya. Terus dia ada dewa yang mengalahkan kerbau.
Sampai kemudian dewa itu hidup kembali. Nah, ini yang melatar belakangi dewa yang mati hidup kembali. Ini Yesus itu dari situ. Ternyata itu dari dewa Dionysius. Ini mitra ini yang mendasari Natal itu Sol Invictus. Lah orang hanya membaca judul-judulnya. Tidak pernah membaca detailnya seperti apa. Malah sekarang ini banyak pembohongnya. Nulis buku 1 halaman, berhalaman beratus-ratus halaman. Dikasih judul Mendung di Langit Gereja. Ini sudah mau hujan soalnya. Mendung di Langit Gereja. Itu tulisannya orang barat itu. Tapi orang Indonesia itu punya penyakit namanya minderwaardigheid kompleks, kata orang Belanda. Begitu yang ngomong itu orang barat tuh seolah-olah wah ini mesti orang pintar. Belum tentu orang bule itu pintar. Yang bodoh juga banyak, hanya karena kita tertarik dengan kata John, kata James, seolah-olah paling pintar. Datanya data sekunder. Terus kemudian dalam buku itu dikatakan, ternyata kelahiran dari seorang perawan itu berasal dari Dewa Mitra. Gak ada Dewa Mitra itu lahir dari perawan. Mitraisme Roma itu diadopsi dari mitraisme Persia setelah dipengaruhi oleh ajaran Kristen. Nah seperti itu. Ada lagi silakan. Begini Bah, beberapa tahun lalu itu saya baca berita tentang terbitnya Al-Quran yang berjudul Miracle Deliverance. Oh iya, Miracle Deliverance. Yang mengakui Paulus sebagai rasul. Cuma karena diprotes, buku ini kan ditarik lagi nih dari peredaran. Cuma katanya itu Bah, disisipi dengan misi Kristen ini. Apa iya? Kristen lagi dituduh. Apa iya Bah? Kristen lagi dituduh. Katanya ini pasti titipan misi Kristen. Apa hubungannya Kristen dengan tafsir Al-Quran? Apa ya mungkin lah orang Kristen titip ya masukkan nama Paulus. Tak bayar berapa, kok primitif sekali pola pikirnya. Justru ini yang aneh bagi saya. Karena apa? Saya punya buku itu, sebelum di Bredel udah punya buku itu. Karena setiap buku baru kan selalu saya beli. Buku itu mengutip dari tafsir-tafsir klasik. Nah, tadi kan kita sudah membaca surat Yasin kan? Dalam tafsiran surat Yasin itu dia mengutip tafsiran Ibnu Katsir. Jadi bolehlah itu dihapus, kemudian dalam edisi berikutnya kan mau ditarik dari peredaran kan. Edisi berikutnya kemudian diganti. Nama 3 orang utusan Nabi Isa ke Antioquia itu adalah Sadik, Saduk, dan Salum. Itu edisi terbaru. Dia mengutip dari riwayat lain yaitu riwayat Tobari. Riwayat Ibnu Katsir sudah dihapus. Mereka lupa sekarang ini era internet. Anda boleh hapus itu di edisi cetaknya Indonesia. Tafsir-tafsir yang di pesantren masih berbunyi Paulus. Dan ini bisa dihapus itu tafsir klasik kok. Anda boleh nggak setuju dengan Paulus di situ. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan begini, kira-kira teks Arabnya begini. Kana ismur rasulain al-awaliyin Sam'un wa Yuhana wa ismu tsalits Bulus. Ada yang mengatakan Bulis. Jadi 2 rasul yang pertama itu, yang utusan pertama itu namanya Simon dan Yohanes. Sam'un wa Yuhana wa ismu tsalits, dan nama yang ketiga namanya Rasul Bulus. Ini rasul yang diutus Nabi Isa tadi. Nah sekarang apa urusannya orang Kristen menitipkan apa misinya itu, ini tidak masuk akal itu kan. Tapi ya boleh-boleh lah, tidak apa-apa. Tapi kan sekarang orang tidak bisa, sekarang Anda kutip saja tafsir Ibnu Katsir itu di Google muncul semua dengan teks Arabnya. Apalagi kalau kita punya punya font Arabnya itu, kita tulis saja tafsir Al-Quranul Azim Ibnu Katsir akan muncul. Surah Yasin itu ada Paulus di situ. Jadi bahwa nantinya orang Islam kemudian mengembangkan tafsir, ini ada 2 Paulus, ada tafsir yang mengatakan begitu. Paulus yang satu itu yang memalsukan ajaran Yesus. Paulus yang satunya itu muridnya Nabi Isa yang asli. Ya boleh-boleh saja, tapi cek and recheck dengan data sejarah. Manuskrip yang ditulis muridnya Paulus itu masih ada sampai hari ini gitu loh. Ini disimpan di mana manuskripnya. Bahkan ketika mazhab Tübingen itu meragu-ragukan Injil itu produk abad kedua. Sekarang dengan penemuan uji karbon radio orang aktif, naskah-naskah papirus
yang ditemukan prakodek sebelum zaman kodek Alkitab itu dijilid ya, dan kemudian 3 kolom kodek Vatikanus, kodek Sinaiticus, kodek Alexandrinus, itu sudah ada bentuknya papirus. Di antara naskah papirus itu ada yang berjarak hanya belasan tahun dan semua tersedia. Tidak usah jauh-jauh ke Switzerland. Naskahnya kan disimpan di Bibliotheca Bodmeriana Switzerland. Anda klik saja di Google ketemu kok. Loh, ini kan kita percaya dengan Google, bukan begitu. Google itu sekarang sumbernya dari mana, rujukannya di mana, kode naskahnya apa, kan ada di situ. www Early Bible Papyri ya kan muncul di situ P66, P45. Kalau nggak percaya, nabung dulu pergi ke Switzerland, bawa di Google cocokkan bener apa enggak itu loh. Harus cek and recheck. Cek and recheck. Jadi kenapa kita ini suka mengembangkan fitnah, kecurigaan, kalau ada apa-apa, ini awas ini musuh-musuh Kristen. Jangan, nggak usah begitu itu. Susun ya. Jangan suudon. Berarti nggak benar ya, Bah ya? Nggak benar Tidak tafsir betul. Al-Quran ini disisipi misi Kristen. Nggak ada, ngisipi itu semuanya bayar berapa? Ceknya, cek and recheck semua ada kok di situ ditafsir, kok nggak ada urusannya dengan Kristen. Itu kadang-kadang ya batas-batas kesabaran, kadang-kadang orang juga ya kalau hanya sekedar ekspresif enggak apa-apa lah. Saya kadang-kadang juga manusia jengkel juga. Saya tuh kepingin hidup baik dengan semua orang, tapi ya jangan memfitnah orang keterlaluan begitulah. Ya disisipi, yang ngisipi itu siapa? Kalau perlu gugat di pengadilan sana. Ini loh penyisipnya dibayar berapa, ke penerbit kan gitu kan. Oh itu ada naskahnya semua kok. Saya pikir itu ya, terima kasih. Ini kajian yang ini masih panjang sebetulnya kalau menarik. Iya, ya terima kasih sekali Bah sudah memberikan pencerahan pada kita. Ini memang tema-tema yang cukup panas ya di luar yang menjadi pertanyaan banyak pihak terhadap iman kita. Dan dengan ini kita sudah mempunyai bekal untuk bisa menjawab kepada mereka. Terima kasih saudara dari apa yang sudah kita perbincangkan pada diskusi kali ini. Semoga ini juga bisa memberikan pencerahan kepada saudara semua dan semakin memahami keberbedaan itu bukan menjadi halangan untuk kita bisa bersama-sama. Dan kita harus melihat sejarah agama itu dari runut kronologisnya. Tidak boleh kita melompat-lompat. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan dan jangan lupa kirimkan pertanyaan-pertanyaan saudara melalui SMS di nomor SMS yang tertera di layar kaca TV Anda. Terima kasih. Shalom Aleichem Besem Hamashiach.